Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Selvi. Kali ini kita akan membahas tentang topik pembahasan appendicitis. Apa sih itu appendicitis? Apa sih gejalanya? Bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan appendicitis? Ataupun apakah appendicitis itu sama dengan penyakit MAH? Mari kita simak ke pembahasan kali ini. Sebelum kita menuju ke pembahasan selanjutnya, kita mengetahui dulu apa sih itu appendicitis. Appendicitis itu terdiri dari dua kata, yaitu antara appendik dan itis. Appendik itu apa? Appendik itu nama organnya, yaitu usus buntu. Sedangkan itis itu adalah peradangan. Jika digabungkan keduanya, maka terbentuklah kata appendicitis. Terjadinya peradangan di bagian appendik. Nah, sebelum kita menuju ke tahap selanjutnya, kita harus mengenal terlebih dahulu letak dari appendik ini di mana, gitu. Ini ada contoh gambarnya. Letak dari appendik sendiri, dia itu letaknya di bagian bawah cecum. Ini appendik. Panjang dari appendik ini berbagai macam, yaitu ada yang 3-9 cm, ada yang 4-10 cm. Beda-beda ya tiap referensi, ataupun beda-beda juga terhadap manusianya sendiri. Kemudian di atasnya itu ada cecum, kemudian ada kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan kemudian rectum. Ini merupakan bagian dari usus besar, ya. Nah, setelah kita tahu anatomi singkat dari appendik tersebut, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyebabnya. Ini yang paling penting. Penyebabnya apa sih, Dok? Mengapa sih seseorang itu bisa terkena usus buntu atau tidak? Intinya penyebabnya adalah sumbatan. Sumbatan oleh apa? Bisa dari fekalit. Fekalit itu apa? Feses yang mengeras bisa masuk ke dalam itu, ataupun feses yang tidak dicerna dengan baik pada lambung usus halus, maka dia akan masuk juga ke situ, bisa jadi. Kemudian bisa disebabkan oleh cacing, bisa juga disebabkan oleh biji-bijian, bisa juga disebabkan oleh pembesaran kelenjar getah bening. Nah, kemudian sekarang kita ke tahap pembahasan bagaimana sih, Dok, perjalanan penyakit dari appendik ini, ataupun istilah medisnya bagaimana patofisiologi dari penyakit appendik ini. Penyakit appendik ini tersendiri disebabkan oleh sumbatan yang tadi kita katakan. Intinya adalah sumbatan. Bisa dari fekalit, bisa dari biji-bijian, bisa dari cacing, bisa dari pembesaran kelenjar getah bening. Intinya adalah sumbatan. Jadi, apabila appendik ini mengalami sumbatan, maka dia akan tersumbat di pangkal dari appendik, sehingga lumen appendik tersebut tidak bisa mengeluarkan. Ingat, sebelum kita menuju ke pembahasan selanjutnya, appendik, usus kecil, usus besar, itu dia ada namanya gerakan peristaltik. Setiap gerakan peristaltik dari usus itu akan mensekresikan mukus. Mukus itu berbentuk seperti cairan. Appendik sendiri dia juga memproduksi ataupun mensekresi mukus. Banyak mukus yang dia sekresi per harinya kisaran 1-2 ml. Ingat ya, mukus yang disekresikan oleh appendik kisaran 1-2 ml per hari. Jadi, apabila dia mengalami sumbatan di bagian pangkal, sekresi mukusnya tersebut tidak bisa dikeluarkan, sehingga di dalam lumen dari appendik ini terjadilah overgrowth dari bakteri, yaitu pertumbuhan bakteri yang tadinya bakterinya bagus ataupun tidak mengganggu dalam proses metabolisme manusia, menjadi ke bakteri yang sangat mengganggu ataupun bisa menyebabkan infeksi. Istilah medisnya dari bakteri yang komensial menjadi ke bakteri yang patogen. Di sini bisa menyebabkan gangguan terutama pada lumen appendik tersebut. Lama-kelamaan mukus akan terus disekresi oleh lumen dari appendik ataupun ruang dari appendik tersebut. Dia tidak bisa keluar sehingga semua mukusnya itu tertumpuk di dalam lumen appendik. Lama-kelamaan dia akan mengalami pembesaran sehingga dia akan menjepit pertama sekali pembuluh darah vena. Lama-kelamaan dia akan menyempit dari pembuluh darah arteri, sehingga dua pembuluh darah ini akan dijepit oleh si lumen
dari apendik tersebut menyebabkan apendik tersebut mengalami nekrosis. Lama-kelamaan terjadilah mikroperforasi dari apendik tersebut. Kembali lagi ke sistem imun manusia. Apabila imun seseorang itu baik, maka di sini appendicitis itu terbagi dua. Ada yang periapendikular infiltrat, ada juga yang apendik perforasi. Kita di sini menjelaskan dulu periapendikular infiltrat. Bagaimana terjadi ini? Ini tergantung lagi dari sistem imun. Apabila sistem imunnya baik, maka apendik yang tadinya membesar, yang ingin pecah, itu akan dilindungi oleh organ-organ sekitar. Ada omentum dan ada ileum. Jadi dia akan membentuk seperti bola. Ini yang dinamakan dengan periapendikular infiltrat. Kemudian, bagaimana dengan sistem imunnya yang buruk? Sistem imun yang memburuk akan membuat si omentum ataupun penggantung ini dan ileum itu tidak menempel pada bagian usus buntu, sehingga usus buntu tersebut mengalami pecah ataupun perforasi, sehingga bakteri-bakteri yang ada di dalam lumen usus buntu tadi menyebar ke dalam perut. Ini yang dinamakan dengan appendicitis perforasi. Nah, kemudian kita ke tahap selanjutnya, pemeriksaan fisiknya bagaimana sih dok untuk menegakkan seseorang itu bisa terkena appendicitis atau enggak. Pemeriksaan fisik pertama sekali, apabila pertama sekali kita jumpai gejala awal dari apendik, dia itu sama dengan gejala gastritis. Karena nyerinya itu bisa bersifat di bagian ulu hati. Mengapa nyeri pertama sekali itu muncul di ulu hati? Karena satu persarafan antara lambung dan apendik, yaitu nervus torakal 10. Jadi gejalanya bisa jadi sama pada tipe nyerinya. Kemudian bisa saja gejalanya itu nyeri di bagian tengah-tengah ataupun bagian umbilikus. Kemudian apabila dia sedang meradang ataupun sedang infeksinya sedang berlanjut, bisa saja nyeri perut kanan bawah. Ini ciri paling khas. Kemudian di sini kita bisa melakukan pemeriksaan, yaitu suhu tubuh terlebih dahulu. Biasanya suhu pada orang yang appendicitis akut ini bisa cenderung meningkat. Kemudian di sini kita melakukan pemeriksaan fisik seperti McBurney, yaitu nyeri tekan di perut kanan bawah. Itu perut kanan bawah itu letaknya antara sepertiga dari lateral garis antara sias dan umbilikus. Itu merupakan nyeri tekan di titik McBurney. Kemudian ada pemeriksaan Rovsing sign. Rovsing sign itu apa? Nyeri kontralateral. Apabila pasiennya mengeluhkan nyeri kanan bawah, kita tekan di bagian kiri bawah, apakah dia nyeri atau tidak? Kalau nyeri, Rovsing sign-nya positif. Mengapa Rovsing sign bisa positif? Karena terjadi pertukaran udara antara perut kanan bawah ke kiri bawah. Kemudian ada namanya Blamber test. Blamber test itu apa? Rovsing nyeri tekan di kontralateral, sedangkan Blamber nyeri lepas di bagian kontralateral. Kemudian ada pemeriksaan psoas. Pemeriksaan psoas ini dengan cara hiperfleksi dari sendi hip joint. Tujuannya apa? Untuk mengetahui letak dari apendik. Letak dari apendik yang biasanya letaknya di bagian retrosacral ataupun letaknya di bagian belakang itu ditandai dengan psoas sign-nya positif. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan obturator yang semua tujuannya sama untuk mengetahui apakah ada nyeri perut kanan bawah atau tidak. Kemudian di sini kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa sih dok yang tepat untuk kasus appendicitis ini? Pertama sekali bisa pemeriksaan dari darah lengkap. Dari darah lengkap biasanya di sini dijumpai yaitu peningkatan dari jumlah leukosit. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan USG. USG ini tingkat sensitivitasnya itu 60-70%. Di atasnya apa? Bisa kita melakukan CT scan. Tetapi pemeriksaan penunjang dengan lab ataupun USG saja sudah cukup untuk menegakkan appendicitis ini. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita mendiagnosisnya? Mendiagnosisnya itu memerlukan sistem dari Alvarado score ataupun sistem scoring dari Alvarado. Itu ada jembatan kedelainya untuk kita mudah mengingatnya, yaitu Montrils. M-nya itu adalah migration of pain. Kemudian ada A itu adalah anoreksia, kemudian N, nausea,
kemudian T itu tenderness, kemudian R adalah rebound pain, kemudian ada E yaitu elevated temperature, kemudian L ada leukositosis, kemudian ada S shift to the left of neutrophil. Di sini skornya semua 1 kecuali tenderness dengan leukositosis, itu nilainya 2. Jadi sistem scoringnya ini dibagi juga. Ada yang 0 sampai 4 kategori 1, ada yang 4 sampai 6 kategori 2, ada yang di atas 6. Pemeriksaan yang wajib melakukan pemeriksaan penunjang adalah 0 sampai 4. Karena kita itu tidak sugestif appendicitis. Apabila skornya 4 sampai 6 bahkan di atas 6 biasanya tidak memerlukan pemeriksaan penunjang lainnya karena sudah bisa ditegakkan hal tersebut adalah dari usus buntu. Nah, sekarang kita masuk ke differential diagnosis ataupun diagnosis banding dari appendix tersebut. Untuk diagnosis dari appendix tersebut, ini kita bagi terlebih dahulu. Pada perempuan paling sering dicurigai dengan KET ataupun kehamilan ektopik terganggu. Maka apabila perempuan datang, kita tanyakan dulu riwayat menstruasinya bagaimana, sudah berkeluarga atau tidak, apakah ada riwayat perdarahan atau tidak. Maka kita melakukan plano tes terlebih dahulu untuk mengecek apakah pasien tersebut hamil atau tidak karena gejalanya hampir sama. Nah, kemudian diagnosis bandingnya bisa juga disamakan dengan PID, pelvic inflammatory disease, kemudian bisa juga dengan ISK, bisa juga dengan endometriosis, banyak lainnya. Kemudian untuk laki-laki, di sini juga bisa didiagnosis dengan batu, bisa juga didiagnosis banding. Ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki ya, dengan IBD, irritable bowel disease. Nah, sekarang kita menuju ke bagian penata laksanaan. Penata laksanaan dari appendix ini tersendiri, jangan buru-buru memberikan anti nyeri sebelum mengetahui apakah dia memang appendicitis atau bukan. Karena pemberian anti nyeri yang terlalu cepat tanpa kita tahu diagnosisnya itu membuat gejalanya ataupun scoring dari Alvarado-nya itu tidak khas pada pasien tersebut. Nah, di sini juga bisa pemberian antibiotik pada pasien. Tapi ingat, antibiotik tidak bisa menyembuhkan gejala sebenarnya dari appendicitis. Dia hanya bisa bahkan mengurangi gejala. Intinya adalah sumbatan. Jadi, solusi untuk pengobatan ataupun penata laksanaan dari appendicitis ini adalah pembedahan. Prognosisnya itu biasanya baik apabila cepat ditangani dan cepat diatasin. Apabila terjadinya perforasi ataupun ditanganinya dengan lambat, maka bisa terjadi prognosisnya ke arah yang malam. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan tentang appendicitis. Apabila kalian ada penyakit yang ingin dibahas, komen di bawah ini. Insya Allah nanti kita akan membahas ke bagian pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.